Bu Susan, selamat siang. Selamat siang Intan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, bagaimana dengan kamu Tan? Kalau aku sih baik-baik aja, cuma ini ngerasa sepi gak ada teman ini. Oh iya, biasanya kan kamu selalu soulmate tuh dengan soulmate kamu Putri itu ya. Kemana sekarang? Dia lagi sakit sih Bu, sakit lambung. Kok tahu kamu sakit lambung? Emang apa sih yang dia rasakan? Katanya dia tuh gak tahu gejalanya apa, tapi dia tuh bilang dia tuh sakit lambung. Dan menurut aku itu tuh karena dia kemarin emang sebelum-sebelumnya sering banget jajanan-jajanan yang jorok Bu, kayak beli makanan yang berminyak banget atau yang pedas, pokoknya yang aci-aci gitulah, kuliner fast food zaman sekarang. Nah ini Tan, sebenarnya ini kan satu hal yang menarik ya, yang harus kita obrolin nih sekarang. Mungkin nanti teman-teman juga nih harus tahu sebenarnya ya, bagaimana sih anak muda, generasi penerus yang akan datang kalau misalnya dia punya masa depan yang ingin cerah gitu ya, yang ingin masa depannya yang ingin sukses tapi tidak memperhatikan kesehatannya. Iya, Nah, Bu. berarti menurut Intan ini, yang menurut Intan sebenarnya kalau kita ingin sehat itu harus apa sih kita itu Tan? Yang pertama pasti pola makannya harus teratur, Oke, betul. makannya harus Kemudian, gizi yang seimbang, karbohidrat, Terus apa vitamin, lagi? mineral, gizi, bla 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 bla. Terus tidur yang cukup, pola Iya, tidur, betul sekali. rajin olahraga, dan Wah. menghindari kesetresan walaupun tidak bisa dihindari. Nah, sebenarnya Intan udah pinter ya. Tapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari Intan udah seperti itu nggak Tan? Susah. Susah. Iya. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, bagaimana Intan di dalam pola makan aja ya? Intan sebagai seorang remaja ini yang banyak aktivitasnya, kemudian juga di sekolah dengan kantin yang seperti ada di kita itu, dengan jajanan yang ada di kita itu, bagaimana menurut Intan kaitan antara pola hidup sehat Intan dengan keseharian Intan? Sebenarnya pola hidup kita juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita Bu. Misalnya lingkungan kita banyak yang jualan-jualan yang kayak pedas-pedas, gorengan-gorengan semua, jarang ada makanan yang higienis sehat, itu tuh memicu kita yang walaupun di diri kita maunya sehat, kita tuh jadi makanannya tuh pola hidupnya jadi kayak gitu Bu. Jadi bisa dipengaruhi sama lingkungan kita. Kayak aku juga, misalnya aku gak makan nih, mau beli kayak roti gitu ke kantin, tapi di kantin tuh cuma ada gorengan kayak otak-otak yang pedes-pedes ya. Secara tidak langsung yang aku lapar tuh ya yang ada aja gitu kan. belinya otak-otak. Padahal kan di sekolah kita itu kan ada satu program tuh, sebenarnya itu salah satu program untuk supaya kita itu hidup sehat. Salah satunya ada yang sebut kebal, masih ingat? Masih yang bawa bekal. Bawa bekal dari rumah kan, itu sebenarnya supaya apa Tan? Supaya kita makan lebih sehat kan, lebih higienis, kemudian juga tidak ada zat aditif gitu ya. Kemudian juga Uang saku. Nah, gitu. Itu nilai positifnya lagi. Berarti uang saku Intan bagaimana kalau bawa bekal dari rumah? Uang saku lebih hemat, bisa nabung. Oke Tan. Nih, sekarang tadi gaya hidup ya. Salah satunya Putri nih yang kata Intan tadi penyakit lambung gitu ya, penyakit lambung. Nah, kalau Intan tahu sebenarnya lambung yang normal dengan lambung yang terkena masalah itu seperti apa sih Tan? Tahu nggak? Enggak tahu Bu. Nah, sekarang coba, karena tidak tahu, coba kita perhatikan ya. Tan, di sini ada satu penyakit lambung yang disebut dengan GERD. Ada juga kan nanti penyakit lambung yang disebut dengan MAH. Iya. Ya, coba sekarang Intan perhatikan di sini ada yang disebut dengan lambung normal dan lambung yang terkena GERD. Ya, ini Intan yang warna kuning kelihatan ya, Tan? Kelihatan. Nah, ini yang normal, Tan. Coba lihat si asam lambungnya itu kan berada di bawah, ini ada katup ya. Iya. Ada katup. Katup ini untuk apa Tan? Untuk membuka dan menutup. Kalau misalnya ada makanan yang masuk berarti dia akan membuka. Tapi kalau yang terkena penyakit GERD, si katupnya itu membuka di sini, makanya si asam lambung naik ke esofagus. Jadi Atau terbuka terus Bu. Iya, dia terbuka terus gitu ya. Mungkin tertutupnya itu tidak seperti halnya yang sphincter ini, sphincter katup yang normal itu biasanya karena dia sudah langsung secara otomatis gitu ya, tidak ada makanan berarti dia menutup. Nah, tapi kalau yang GERD itu tidak. Jadi dia akan terbuka dan menyebabkan rasa asam di mulut, bahkan terjadi mual dan muntah. Gitu, dan mual muntahnya asam, bahkan berasa pahit seperti itu. Saya juga sering Bu ngerasa kayak gitu, tapi bingung
aku tuh lambung atau GERD gitu. Oke, mah gitu ya atau Iya, GERD. iya. Nanti Ibu akan jelaskan juga terkait dengan itu. Nah, sekarang apakah hanya ini saja? Kan kalau misalnya kita tadi kata Intan, kalau kita misalnya pola hidupnya tidak sehat ya, salah satunya dari pola makan, maka bukan hanya penyakit ini saja Tan, tapi bisa jadi terkena pada usus juga. Nah, pada lambung selain GERD ini ada yang disebut dengan kanker Tan gitu ya. Nah, ini Tan. Kayak Ini bunga mawar ya, Bu. iya, ini sebenarnya adalah dinding lambung yang si selnya itu terus-menerus mengalami pembelahan sehingga terjadi penambahan sel gitu. Ini kalau ini sakitnya luar biasa Tan, dan mungkin saja yang namanya kanker kan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian satu lagi misalnya yang ini. Kalau ini apa Tan? Di usus. Nah, betul, ini usus juga. Nah, penyakit kanker atau penyakit kanker pada lambung atau pada usus ini salah satunya Tan itu pasti dari pola makan ya, dari makanan, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu yang banyak zat-zat aditif atau yang junk food itu. Dan ini terjadinya Tan tidak sekarang gitu. Kalau misalnya sekarang Intan anak remaja makan seperti ini ya, makanan yang tadi Intan katakan itu rasanya tidak akan sekarang Tan, tapi nanti setelah sekian lama. Nah, pada saat kamu ingin meraih kesuksesan, kalau kita tidak menjaga sekarang gitu ya, nanti itu apalah daya gitu kalau kita sakit ya. Ya, jadi nggak bisa sembarang asal enak gitu ya, Bu. Kayak sekarang juga saya tuh ngerasa lebih terbuka gitu. Kayak ya walaupun sekarang aku gak apa-apa, belajar dengan giat bla bla bla, kalau nanti di masa depan sakit-sakitan gimana gitu. Betul Tan. Jadi itu harus. Nah, ini yang tadi Intan tanyakan. Gitu ya, yang tadi Intan tanyakan, apa bedanya mah dan GERD gitu. Nah, di sini kalau misalnya kamu suka sendawa, kemudian kadang-kadang juga mual muntah, itu bisa belum yakin ya ini GERD atau mah sih. Tapi kalau Intan sudah merasa nyeri dada seperti orang yang terkena penyakit jantung gitu ya, nyeri dada, kemudian engap gitu ya, engap. Nah, itu yang GERD Tan. Tapi kalau yang mah itu ada anemianya, kemudian kalau kotoran atau fesesnya itu berwarna gelap. Kemudian ada nyeri di ulu hati itu sebelah sini ya Tan, itu nyerinya di ulu hati, tidak sakit dada tidak, tapi ulu hati kan di sebelah di bagian bawah gitu ya. Kemudian susah tidur atau insomnia itu yang mah. Tapi kalau yang GERD di sini kerongkongan, terasa sakit dan perih, dan juga ada rasa asam di mulut, itu selalu di mulut itu terasa asam. Nah, itu perbedaan antara mah dan GERD. Nanti tinggal tanya ke Putri ya. Ini Putri yang mana nih? Apakah Putri hanya mah atau hanya GERD? Nah, dengan penyakit yang kayak gini bisa bertahap ke lebih tinggi gak, Bu? Misalnya bisa jadi kanker gitu, Bu. Iya, tadi kan Ibu sudah diperlihatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari GERD ini walahu alam bisawab gitu ya, apakah nanti bisa terjadi, itu salah satunya. Kalau kanker itu kan adanya zat-zat yang berbahaya gitu yang masuk ke dalam tubuh, zat aditif itu tadi. Nah, jadi Tan, kalau kamu tadi punya cita-cita seperti itu, dari sekarang kamu pola hidup gitu ya, kemudian tadi pola pola makan kamu gitu ya, jangan banyak begadang. Yang paling penting itu adalah kamu sering mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gak cukup dengan usaha, dengan belajar bla bla bla, kalau kesehatan sendiri nggak diurus ya, Bu. Iya, betul sekali Tan. Saya jadi ingat suatu kata-kata nih, Bu, dari Pak Marsu. Kata-katanya tuh gini: masa depan ialah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Tekunlah berdoa, jaga kesehatan, dan kejarlah mimpimu. Itu betul sekali Tan. Ibu dukung ya, Ibu dukung. Jadi memang betul. Satu, usaha gitu ya. Kemudian dua, berdoa gitu. Jadi usaha kita untuk sehat, usaha kita untuk sukses. Iya, terima kasih Bu atas perbincangan hari ini. Sama-sama Intan, ya menarik sekali. Tidak.